Dan sesaat lagi kita akan melihat bagaimana hasil dari draft pick yang sudah dilakukan oleh masing-masing tim. Alter Ego pasti berharap match ini bisa ditutup dengan 2-0. Tapi Rebellion juga berharap bisa menyamakan kedudukan. Jadi sekali lagi, EPL Arena, mana suaranya? Hey, kembali akan kita lihat bagaimana perjuangan dari Sang Banteng Biru untuk bisa mendapatkan kemenangan perdana kah di hari ini atau akan dibungkam. Tapi ya ini dia dari atas kertas pola farming yang dimiliki oleh Rebellion ini akan jauh lebih kuat dan cepat. Iya, apalagi dengan adanya Smart Missile. Ini akan membuat Auric akan sangat membantu Aether mendapatkan level yang ketika di bawah menit yang pertama. Rotasi cepat benar-benar terjadi. Dan lihat mereka ingin bermain dengan invade jungle di bawah menit yang kedua. Wah, langsung dong digas dan ada sebuah aksi dari Owen. Mencoba untuk bisa memberikan sebuah tindakan perlindungan, namun dengan open fire begitu menyakitkan tadi. Ada pergerakan dari Nile yang masih bisa membuat dirinya pun kabur ke tempat yang berbeda. Tapi Little Wanderer kali ini menjadi milik dari Nile. Oke, kalau ngeliat dari emblemnya juga nih Prof, 3 trio yang dibawakan untuk Rebellion. Ya ini udah pasti bakal ngebantu damage juga dari Auric. Apalagi dia bawa Conclusive Blast. Dia bakal lebih cepat juga untuk ngebantu rotasi dari Swallow. Dan ini dia tujuannya. Biar minimal Swallow-nya nggak kalah-kalah banget dari segi matchup mid-nya. Dan Nile sekarang lagi kesulitan karena dia berada di ambang level keempat. Yap. Open fire pun langsung dibadanin oleh Audi. Selesai dan mereka balik lagi. Oke, masih cukup aman sejauh ini ya, early game yang memang masih belum ada pick-off utama juga yang bisa dilakukan. Sementara balik lagi nih, matchup laning di antara perbedaannya adalah Cloud nih yang sekarang mungkin laningnya bakal kalah lawan Moskov. Ya. Kalau kita ngomongin soal buat sekarang, Cloud-nya pasti bakal main lebih safe. Tapi lagi-lagi kalau Turtle-nya masih ditempatkan sama Alter Ego, ini yang bakal kegendong adalah Heist-nya. Dia sebagai side lane, itu gak perlu mikir lagi soal rotasi, dia bakal keep dengan farming yang dia miliki. Yap. Ini dia Turtle yang pertama akan menjadi milik siapa? Satu early game harus dimiliki oleh pemain dari Rebellion, di mana untuk sekarang Owen yang sudah mulai bergerak ke bagian depan dan juga ada Nino yang mulai bergabung, tapi ternyata Turtle-nya tetap menjadi milik dari Alter Ego. Bahkan mereka bonus mendapatkan 1 poin kill, di mana Aether yang menjadi korban dan Kars yang membuki ke arah mana. Kars ditendanglah sudah pundaknya. Oke, ternyata pattern farming yang cepat dari Rebellion ini bisa ditutup dengan adanya kontrol objektif yang dilakukan oleh Alter Ego. Mereka dapetin Turtle, mereka dapetin First Blood-nya juga. Dan Rebellion mereka setup di arah Turtle-nya seperti ya bingung. Iya, tapi tadi sebenarnya udah dapat sih Karsnya nge-stop ke arah dari Nile. Tapi memang gak ada yang bisa nge-stop bagaimana Nino dengan power dia. Stopper dari Ruby, Don't Run Wolf King, I'm offended. Terlalu banyak sisi power yang bisa dibawakan. Waduh, Pick off-nya juga sulit tentunya karena Audi CS harus minimal bisa memecahkan bagaimana Pride of Ice dari Roundel. Aurora yang memiliki pasif untuk bertahan hidup. Ini lagi-lagi membuat Alter Ego sedikit unggul di early game dengan 1 turtle. Oke, ada trapping yang dilakukan juga sebenarnya untuk Rebellion bergerak ke arah atas Heist yang ditarget. Tapi masalahnya Heist juga punya mobilitas yang cepat dan dia juga membawa ke arah Purify. Dan apakah itu menjadi target yang baik untuk di early game? Dan ada 1 Thunderbird tapi barusan terjadi. Tabrakan sudah dilakukan dan Nile mau pergi ke arah Nile. Berhasil didapatkan. Harus ada movement seperti itu terus sih dari Audi CS. Karena kebetulan Audi CS main hero pick off dan hero trapping yang powerful kayak Jauhead. Ini alasan kenapa Jauhead mungkin tiba-tiba dipertanyakan sama komunitas kita kenapa Jauhead laris. Salah satu yang paling bisa meyakinkan adalah trappingnya emang kuat. Siapapun yang di ejector, kalau ada burst damage pasti tumbang. Dan burst damage yang ada di Aether. Oke, untuk sekarang Nino-nya I'm offended dikeluarkan dari Konik karena beberapa player malah membuat Aether-nya mau pergi ke arah Aether. What? Nino. Oke, I'm offended. Flicker dari Nino memperpanjang waktu sehingga backupan yang dilakukan oleh Alter Ego ini hadir tepat waktu dan akhirnya bahkan Aether yang menghilang. Ya jadi bisa dibilang kayak miss moment bagi Rebellion yang harusnya mereka yang mendapatkan point kill. Tapi Flicker barusan menyelamatkan Nino, tapi sekarang Wah, dipaksakan tetap dengan 1 Flicker. Wave Dragon dikeluarkan pula Glacier tadi. Menutup itu semua dengan 1 efek sisi yang begitu baik. Tapi Turtle belum menjadi milik siapapun. Mereka mulai maju lagi. Bahkan sekarang Audinya mencoba untuk bisa menjauhkan ke arah Nile. Dan benar saja tadi Turtle berhasil didapatkan oleh Rebellion. Dan setidaknya Rebellion kali ini mereka melawan. Mereka ada 1 kekuatan lagi yang baru. Mereka nggak yang benar-benar disetir sama gameplay dari Alter Ego. Di game yang kedua ini Rebellion cukup bisa melakukan pergerakan. Ya akhirnya dengan hero ofensif mereka Jauhead dan Julian. Minimal mereka tidak hanya mengikuti alur
dari teman-teman Alter Ego. Dan ini dia game fact by aplikasi baru GoPay bahwa Nolan dari Nile di game 1 menjadi Nolan dengan farming pattern tercepat di MPL ID. Mencapai level 15 dengan 9 menit 50 detik. Wah, bagus banget, cepet banget. Tapi ini di tengah ada sebuah gebrakan juga dilakukan. Masing-masing roamer hilang, Prof. Oh ini bener-bener instant kill sih. 950 ya? Ya itu dia, Jawhead kalau nggak bikin move, dia yang pasti bakal dimakan. Yap. Kalau miss inisiasi, pasti Jawheadnya yang bakal hilang seketika. Apalagi tadi rondelnya hadir, semuanya hadir, ada Like a Pons juga. Dan Nile dengan Warcry, jangan lupakan bahwa memang ada damage yang lebih tinggi lagi yang bisa dia torehkan ketika nanti dia bakal hadir dalam tim fight besar. Yep. Ini ngeliat Jawhead juga sebenarnya agak ngilu ya, kayak Unstoppable Force kan dia nggak berhenti gitu loh. Betul. Kalau lagi Battle Mirror rematch ke belakang aja misalkan targetnya menuju ke arah Hais. Dan Haisnya di dalam turret, Ngikut tuh ya. Ngikut terus pokoknya. akan mengerikan sekali. Iya. Enak banget pick off-nya karena bukan dari ultimate ya, Prof ya. Mhm. Dari Dia bakal- ejector kan itu adalah kalau dari susunan skill setnya ya skill bukan yang dari ultimate jadi cepet banget juga cooldown-nya gitu. Dan shieldnya, ingat shieldnya tuh udah di buff. Wait, Echo Pendant dikeluarkan tadi efek kejut dari Nino. Oke. Dan sejauh ini dari kedua belah tim terlihat seimbang ya. Dari Rebellion mereka udah melakukan agresivitas yang cukup juga membuat mereka tidak tertinggal kali ini, Prof. Wih, tapi Kars udah hampir 1 menit Wait, gitu. ada sebuah pergerakan yang dilakukan dan benar saja. Roundel hampir tertangkap tapi ditabraklah sudah. Terlihat Prof kali ini. Ada sebuah Unstoppable Force tadi terlihat di area tersebut dan ini membuat mereka mendapatkan informasi yang sangat-sangat baik. Flicker rondel ya. Tapi minimal untuk sekarang turtle-nya harus direset. Itu dia. Reset biar minimal tahu di mana Nile berada. Ada gebrakan tadi yang dilakukan oleh Ether. Ether bergerak mundur sedikit. Sementara sekarang ada satu efek banting yang dilakukan. Ninonya masih bertahan. Spirit of Destruction-nya connect. Namun di tempat yang berbeda. Coba lihat. Ada sebuah hal lagi yang sudah dilakukan dengan satu blessing dua tadi yang tepat berada. Dan juga connect karena beberapa player Swallow yang pergi ke mana. Sakit banget DPS bisa dihasilkan. Namun sekarang Kars membalaskan keadaan dan Kars menjadi satu orang yang bisa melindungi pergerakan dari Swallow. Tapi mengakibatkan Kars kehilangan sangat banyak HP. Alright, dan ternyata satu buah kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh Hais untuk hadir juga dapetin momennya, dan sementara dari Alter Ego dapat keuntungan yang cukup lebih banyak kali ini. Wah, tadi sempat ada pertukaran ya di mana turtle-nya didapatkan oleh Nile. Tapi di bagian mid lane akhirnya, turret yang begitu penting dari Alter Ego harus dihilangkan oleh Matt. Matt mendapatkan 1 poin yang penting dan sekarang Alter Ego mau mencoba untuk membalaskan hal tersebut di area mid lane juga. 4-man move. Gak nanggung-nanggung, mereka coba buat cari minimal 1 turret balasan. Agar nanti Matt gak bisa ngelakuin split push sebebas mungkin. Oke, bagaimana ngejawab dari split push ya, tapi sekarang Wait, Apa bisa benar? mendapatkan karena satu player harusnya ya. Namun dengan nama Fender tadi begitu baik, Glacier juga sudah langsung terkonek ke arah beberapa player. Tapi Nino-nya pergi ke tempat yang berbeda. Nino mendapatkan begitu banyak damage masuk ke dalam tubuh. Nino masih mencoba untuk bisa mempertahankan diri dan Nino masih berhasil selamat. Tapi tidak di tempat yang berbeda. Rondel yang menjadi korban dan Nino menyelamatkan dirinya. oke. Dan satu kesempatan yang cukup baik untuk Rebellion, mereka bisa pick off terhadap satu sosok mid laner dari Alter Ego. Dan bahkan ini akan menjadi sebuah keuntungan yang bergulir lagi nih. Lane atasnya soalnya sekarang udah mulai dipegang juga sama Rebellion. Ya bahkan bottom lane, ini Matt akhirnya dapetin space yang luas banget untuk mendapatkan gold lead lagi. Tapi masih belum ada balasan juga bagi Alter Ego. Mereka setelah kehilangan mid lane turret, mereka kehilangan kendali atas tim fight di area river. Yap. Ini akan membuat Rebellion seharusnya bisa memanfaatkan trappingannya. Karena Audi CS dia punya power tersebut dengan ejector. Oke. Dan bicara tentang late game, power dari asuransi mereka ada sama-sama di god lanernya. Tapi kalau ngeliat dari Moskov dan juga Cloud nih Prof, potensial untuk bisa nantinya survive dan juga meng-carry ada di arah mana? Tentu kalau ngomongin soal nge-carry ya, Cloud ini lebih mengerikan sih. Karena lini depannya dari Rebellion itu bisa terkena Blazing Duet semua. Terlalu banyak hero melee juga. Tapi kalau ngomongin soal bagaimana split push-nya, Moskov lebih mengerikan karena dia bisa tiba-tiba hadir dengan Spear of Destruction. Kecuali ada satu kondisi di mana ketika Matt-nya yang harus di pick off duluan. Tapi ingat Matt untung ada Purify. Masih aman seharusnya. Wait, Owen menemukan ke arah beberapa player. Glaciernya tadi connect pula. Namun itu sekarang Nino yang menjadi korban. Karsnya mau pergi ke mana? Karsnya sedikit lagi yang tersisa. Namun pergerakan dimiliki oleh Owen. Sementara Matt-nya dikarang habis-habisan. Spiro bisa Rija. Matt membuat sebuah gerakan yang begitu indah. Dan Mediak didapatkan oleh Kars. Dan Mediak from Karsten yang membuat kali ini Rebellion bisa punya nafas lebih panjang lagi dan bahkan terwipe out. Alter Ego tidak menyisakan satu pemain pun untuk bisa melakukan defense yang apa yang dilakukan oleh Rebellion bergerak ke arah bawah. Wah ini dia, Spear of Destruction karena split push-nya akan lebih mengerikan lagi. Dan Lord
didapatkan secara gratis. 4.600 gold lead langsung berada di tangan dari Rebellion. Mereka menang secara jumlah, mereka semua quality fight-nya akhirnya on point dan membuat Alter Ego harus ter-shutdown untuk sekarang. Haiz sampai terpicu purify-nya. Untuk sekarang Alter Ego yang ada dalam ancaman. Mereka harus bisa nge-defense dulu Lord-nya. Atau minimal tidak terpicu dengan Audi CS karena Audi CS pasti akan memaksa team fight dengan pick off-nya. Ternyata insting sebagai marksman-nya masih ada ya. Masih ada. Kars ya. Wait, Nino hanya menarik angan-angan tadi tuh kayak di situ. Ya, tapi mungkin kalau ngomongin Kars, damage-nya ada dari Thunderbelt karena dia pasti bakal dapat hybrid defense terus. Hybrid defense menambahkan lagi efek dari bagaimana nanti ketika dia Primal Wrath. Makanya Kars sangat power dengan ultimate yang dia miliki. Dan Matt tadi asisnya juga oke punya. Dia hadir di waktu yang Dia tepat. hadir juga. Tapi Lord sekarang ada di bagian bawah, ada konsil yang sudah terdengar. Sementara itu satu orang langsung dibanting dan juga sekarang dengan Glacier yang udah langsung dikeluarkan. Mereka melakukan sebuah tim fight yang berada di dalam area pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego. Sementara sekarang Nailnya langsung menghilang dengan sangat cepat. Akankah pemain dari Rebellion mereka merasa cukup puas di mana Audinya pun menghilang. Namun jungler lawan lenyap pula. Ya, pertukaran yang cukup mahal walaupun ternyata gerakan dari Unstoppable Force-nya ini lumayan dalam ya. Lumayan beresiko. Beresiko, tapi setidaknya pertukarannya menjadi cukup mahal dan bahkan base turret di arah bawah sekarang sudah berhasil dihancurkan juga untuk Rebellion. Ya, Nail tahu dia bakal jadi target, makanya next itemnya adalah Thunderbelt. Dan Haiz, dia butuh banget item untuk bertahan hidup. Dia bisa memilih banyak item sebenarnya. Dia ada Wind of Nature, dia ada Rose Gold juga, atau Winter Crown. Yap. Winter Crown, Blazing Duet, kita tahu ini adalah combo yang mematikan untuk Haiz. Tapi masih butuh farm yang banyak. Karena untuk sekarang Rebellion bahkan gak cuma unggul 4.000, 6.000 gold lead. Ini membuat Rebellion bisa menguasai hutan atau jungle dari Alter Ego. Yap. Dan kayak ngeliat dari Roger di arah jungle ternyata nggak seoptimal tadi pas dipegang di gold lane ya. Mungkin karena lagi-lagi lawan match-up-nya juga kan. Ini Cloud di mana dia harus benar-benar bisa mengimbangi rotasi dari Moskov. Sementara Moskov, dia tinggal mainin lane jauh, dia tinggal farming selama mungkin. Ada team fight, dia lempar Spear of Destruction, dia bakal hadir di sana. Oke, dan ternyata riset yang dilakukan oleh Rebellion Esports cukup berhasil ya. Jadi jawabannya apa? Apakah C benar? C Menangkan match-up mid lane karena Audi CS berjalan dengan Aether dan juga Swallow bersamaan. Menciptakan sebuah momentum. Setidaknya side lane-nya jadi bisa nge-carry juga di waktu yang bersamaan pula. Porosnya jalan ya. Betul sekali. Oke, dan terlihat ya untuk jawaban yang diberikan juga untuk Rebellion Esports. Mereka menangin bagaimana early-nya, mereka dapetin pick off power-nya juga. Dengan follow up burst yang ternyata sekarang sudah dibawakan juga nih Prof. Wah, kalau ngomongin soal burst damage ya, lagi-lagi kita nggak boleh lupakan bagaimana Aether dengan magic damage yang begitu meledak. Dan target menurut dari Owen karena dia punya flicker. Harus diingat juga bagi Rebellion. Mereka winning condition tapi mereka nggak boleh langsung all in Lord-nya. Mereka harus memaksimalkan bagaimana reset dari Lord tersebut. Ini Karsa pede banget dari Owen. Mencoba untuk bisa mendapatkan karir tapi malah membuat dirinya pun hampir saja terjebak di dalam area tersebut. Tapi pertempuran sekarang terjadi pada berbeda. Ada satu Frost Priest tadi langsung masuk ke dalam tubuh dari Kars. Mereka kehilangan Kars. Tapi Haiz menjadi korban pula dan Matt berusaha untuk bisa mendapat kemenangan. Matt yang masih berusaha untuk bisa langsung menghancurkan. Tapi Matt belum berhasil. Oh, banyaknya wave minion membuat Matt gagal split push dan menghilangkan 4 pemain dari Rebellion kali ini. Wow, ada sebuah hal yang tidak terlihat di tempat yang lain di mana untuk sekarang teman-temannya menghilang, Matt sendirian. Wah, lagi-lagi ya miskomunikasi yang mungkin saja kita pertanyakan. Ini ternyata kalkulasinya juga kurang. Oke, dan Matt posisinya cukup berani untuk berada di dalam area bus di dekat lava golem. Wow. Untungnya masih bisa reset dari Lord-nya. Dan tidak jadi endgame. Kali ini Alter Ego harus bermain dengan wave minion. Mereka harus memperhatikan bagaimana kedisiplinan mereka terhadap wave barusan. Karena kalau enggak, split push kedua bisa dijalankan ketika Matt tahu timingnya. Sebelum detik 11 atau sebelum detik 41, sebelum wave minion muncul. Tapi sekarang Lord akan coba buat di all in dan Rebellion akan mendapatkannya secara gratis. Oke. Dibayar ya. Dibayar secara tunai pastinya 4 pemain yang hilang tadi. Upaya dari split push yang ternyata masih belum berhasil. Dan reset paksa. Reset paksa dan akhirnya Lord-nya pun bisa didapatkan untuk Rebellion. Ini menjadi satu daya dobrak lagi nantinya untuk bisa menembus high ground yang dimiliki oleh Alter Ego. Let's see, eksekusi seperti apa yang akan dibawakan oleh Rebellion dengan Audi CS. Yang sekarang harusnya akan lebih berani untuk dive in ke dalam. Dengan ada ejector juga immortal di tubuhnya.
Dia bakal makin lebih ready untuk ngelakuin setup. Tinggal flickernya nih, Cars duluan atau di CS duluan. Karena Lord akan bergerak dengan slow push tempo. Dan menunggu bagaimana nanti Haiz. Karena sekarang dia udah punya Winter Crown. Blazing Duet Winter Crown akan mematikan ketika nggak ada yang bisa nge-stop dia. Oke. Jadi Lordnya bergerak sudah masuk. Dan ada Konsil tadi. Sementara mereka berpeluang untuk bisa mendapatkan karena satu play dan itu adalah Nino. Nino menjadi korban pertama di dalam pertempuran barusan. Tapi Lordnya masih memiliki sedikit SP lagi. Ada Blazing Duet dan juga Winter Crown yang dikeluarkan bersamaan. Sementara sekarang di tempat yang berbeda. The Wave Dragon yang dikeluarkan dan itu connect ke dalam tubuh dari Hater. Namun base yang terbuka dengan begitu lebar. Disamakan kedudukan. Dan